time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Hadir semua? Hadir semua Ibu. Oke baik, tepuk tangan untuk kalian dulu. Anak-anak, materi kita hari ini itu sangat menarik, yaitu tentang Indonesia kaya akan alam. Jadi anak-anak, di negara yang Tiga. Jadi anak-anak, Indonesia itu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Nah, anak-anak, kekayaan alam di Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke dan menjadi salah satu anugerah Tuhan yang harus disyukuri serta dijaga kelestariannya. Jadi anak-anak, Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Letak Indonesia anak-anak yang berada di daerah tropis membuat tanah subur, memiliki curah hujan yang cukup, serta beragam jenis tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu anak-anak, Indonesia memiliki kaya alam yang melimpah di daratan maupun di laut. Jadi anak-anak, di Indonesia ini anak-anak memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan sangat menarik. Nah, yang berikut itu anak-anak, bentuk-bentuk kekayaan alam di Indonesia. Jadi anak-anak, bentuk kekayaan alam di Indonesia itu ada dua. Yang pertama yaitu kekayaan alam hayati dan kekayaan alam non hayati. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari dua bentuk-bentuk kekayaan alam itu tadi. Yang pertama anak-anak, kekayaan alam hayati. Nah, kekayaan alam hayati itu anak-anak, kekayaan alam yang berasal dari makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama itu anak-anak, tumbuhan. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yaitu yang pertama itu padi, jagung, kelapa, karet, kopi, teh, cengkeh. Nah, anak-anak, tumbuhan tersebut anak-anak dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan baku industri, obat-obatan, dan sumber penghasilan masyarakat. Nah, anak-anak, Ibu akan menunjukkan di gambar ini mana yang kekayaan alam hayatinya. Nah, anak-anak, yang kekayaan alam hayati yaitu yang ini dengan yang ini ya. Bisa lihat? Bisa Ibu. Oke, bisa ditunjukkan ulang? Iya Ibu. Oke, coba. Ini dengan ini. Oke, baik. Nah, yang kedua itu anak-anak, hewan. Yaitu Indonesia memiliki banyak jenis hewan yang hidup di berbagai wilayah. Nah, yang pertama itu anak-anak, komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur, dan orang hutan di Kalimantan, Sumatera. Nah, ya, keanekaragaman hewan ini anak-anak menjadi kekayaan bangsa yang peduli di lingkungan agar tidak punah. Nah, yang kedua anak-anak, kekayaan alam non hayati. Nah, kekayaan alam non hayati ini anak-anak, kekayaan alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya itu anak-anak, minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, nikel, timah. Nah, sumber daya alam ini anak-anak banyak digunakan sebagai bahan bakar, bahan bangunan, dan bahan baku industri. Nah, ini contohnya anak-anak. Ini adalah emas, ini gas alam, ini batu bara, ini minyak bumi, dan ini tambang. Bisa lihat? Bisa Ibu. Oke. Ini adalah contoh-contoh kekayaan alam non hayati ya. Iya Ibu. Oke. Nah, yang berikut itu anak-anak, kekayaan laut di Indonesia. Nah, Indonesia itu anak-anak memiliki wilayah laut yang sangat luas. Laut di Indonesia itu anak-anak menyimpan banyak kekayaan alam yang bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Nah, beberapa hasil laut di Indonesia itu anak-anak, yang pertama itu ada ikan, udang, rumput laut, kerang, dan mutiara. Nah, selain itu juga anak-anak, laut di Indonesia juga menjadi jaluran transportasi, tempat wisata, serta sumber mata pencaharian para nelayan. Nah, yang berikut itu anak-anak, kekayaan hutan. Kekayaan hutan di Indonesia itu anak-anak memiliki hutan tropis yang luas dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia hutan, yaitu memiliki banyak manfaatnya
kebutuhannya bagi kehidupan kita manusia. Yang pertama itu anak-anak, menghasilkan oksigen. Yang berikut, menyerap karbon dioksida, menjaga keseimbangan iklim, serta menjadi habitat berbagai jenis hewan. Nah, karena pentingnya fungsi hutan anak-anak, masyarakat harus menjaga hutan dari penebangan liar dan kebakaran. Jadi anak-anak, kita harus perlu menjaga hutan kita agar mata air kita juga tetap lancar, dan oksigen kita tetap berjalan dengan lancar juga anak-anak. Nah, yang berikut itu anak-anak, manfaat kekayaan alam di Indonesia. Nah, kekayaan alam anak-anak memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita manusia, yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia, menjadi sumber makanan dan minuman, menjadi sumber energi dan bahan bakar, menyediakan lapangan pekerjaan, menambahkan pandangan masyarakat dan negara, mendukung kegiatan industri dan perdagangan, menjadi objek wisata yang menarik. Jadi itu anak-anak manfaat kekayaan alam bagi kita manusia. Nah, yang berikut itu anak-anak, cara memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak. Nah, kekayaan alam anak-anak harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab agar tidak cepat habis dan cepat punah. Nah, cara memanfaatnya itu anak-anak, yaitu kita harus menggunakan sumber daya alam secukupnya, menanam kembali pohon yang ditebang, menghemat penggunaan air dan listrik, dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak, mengurangi penggunaan bahan yang merusak lingkungan ini juga dapat merusak kekayaan alam kita juga. Nah, yang berikut itu anak-anak, upaya melestarikan kekayaan alam di Indonesia. Nah, pelestarian kekayaan alam anak-anak tanggung jawab seluruh masyarakat, yaitu tanggung jawab bersama ya. Nah, upaya yang kita lakukan itu anak-anak yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, yang kedua itu anak-anak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang berikut itu menghemat penggunaan sumber daya alam, melindungi kawasan hutan dan laut, tidak melakukan perburuan liar, mengelola limbah dengan baik, serta menggunakan barang yang ramah lingkungan. Nah, dengan menjaga kelestarian alam anak-anak, generasi mendatang masih dapat menikmati kekayaan alam di Indonesia ini. Nah, yang berikut itu anak-anak, sikap yang harus dimiliki terhadap kekayaan alam di Indonesia, yaitu sebagai warga negara Indonesia anak-anak, kita harus menjaga sikap kita, yaitu bersyukur kepada Tuhan atas kekayaan alam yang diberikan, yaitu bangga terhadap kekayaan alam di Indonesia, menjaga dan melestarikan lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, serta ikut serta dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Oke, anak-anak, apakah materinya sudah mengerti? Sudah ya. Oke. Ibu mau ngetes pemahaman kalian setelah kalian mendengar apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu minta kalian bagi dalam bentuk kelompok dan dibagi 2 kelompok. Silakan kalian mengerjakan LKPD ini. Sudah? Sudah ya, belum.
Sudah? Belum Ibu. Sudah? Ada yang sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ibu minta satu orang yang maju di depan untuk membacakan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama soal menjodohkan. Bisa sambil tunjukkan ke teman-teman. Ayo. Yang pertama itu padi sebagai bahan makanan pokok. Yang kedua ikan sebagai sumber protein bagi tubuh. Yang ketiga kayu sebagai bahan bangunan dan kerajinan. Yang keempat minyak bumi sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kelima hutan sebagai tempat hidup hewan dan menghasilkan oksigen. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Nah, yang pertama itu soal menjodohkan. Padi itu sebagai bahan pokok makanan. Oke, lanjut. Yang kedua ikan sebagai sumber protein bagi tubuh. Yang ketiga kayu sebagai bahan bangunan dan kerajinan. Yang keempat minyak bumi sumber energi dan bahan bakar. Yang kelima hutan sebagai tempat hidup hewan dan menghasilkan oksigen. Nomor 2 itu Silakan lanjut. sudah Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Karena kalian sudah mengerti dengan materi ibu tadi dan kalian bisa mengisikan LKPD yang sudah ibu berikan. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, sebelum ibu menyimpulkan materi kita hari ini, ibu mau tanya dulu, apakah materi ini sudah kalian mengerti? Sudah, Ibu. Atau penjelasan ibu terlalu cepat? Tidak, Ibu. Berarti kalian sudah paham apa yang sudah ibu ajarkan hari ini. Iya Ibu. Oke, baik. Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi anak-anak, Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Nah, kekayaan alam tersebut anak-anak meliputi hutan, laut, pertanian, perkebunan, hewan, tumbuhan, serta berbagai hasil tambang. Nah, anak-anak, kekayaan alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita manusia. Oleh karena itu anak-anak, seluruh masyarakat harus memanfaatkan dan melestarikan dengan bijak agar tetap setia bagi generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang. Jadi anak-anak, kita harus tetap menjaga kekayaan alam Indonesia ini, yaitu dengan kita melestarikan lingkungan dan kita menanam pohon di mata air supaya mata air kita akan terus berjalan dengan lancar. Oke, baik. Anak-anak, materi hari ini sampai di sini dulu. Satu orang untuk pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Marilah kita mempersiapkan yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih.